Setuju nggak, Wi? Mereka yang beraktivitas sebagai pemerhati lingkungan, ya, akhirnya mereka speak up-nya gini, akhirnya bumi diistirahatkan. Untuk mereka yang memperhatikan lingkungan, ya. Dalam arti bumi diistirahatkan, selama ini kita polusi ya, atmosfer yang berubah. Ya. Akhirnya mereka punya statement itu, bumi diistirahatkan. Masuk akal? Masuk akal. Boleh. Dari sudut pandang mereka ya. Tapi dari sudut pandang para pekerja yang terdampak itu beda cerita lagi. Beda cerita. Ya, memang akhirnya kita harus mensikapinya. Memang nggak boleh kita berpihak ke kanan ataupun ke kiri. Harus netral. Kembali lagi ini cara menyikapi kita. Ya. Banyak orang yang menyimpulkan, bahkan banyak banget pemikiran-pemikiran bahwa bencana ini terjadi karena sebetulnya ulah tangan manusia juga. Kalau menurut Alwi gimana? Kalau saya sih berpikirnya gini, persoalan. Kalau menurut saya sudut pandang saya, pandemi ini adalah virus, bencana alam ataupun alam ya. Kita berbicara alam. Kalau kita berbicara alam ataupun bencana alam dan sebagainya, itu memang iya sih ya. Tapi katakanlah bahasa ketuhanannya ya. Kita berbicara bahwa menganggap mungkin Tuhan saat ini sedang marah atau kecewa. Akhirnya memberikan teguran. Akhirnya memberikan teguran kepada kita makhluknya seperti ini. Mungkin benar juga bahwa kita tuh harus selalu mengambil hikmah dari semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita kan. Adanya keadaan seperti ini, ayo dong kita berpikir apa yang salah di diri kita. Dan kita coba introspeksi diri. Kita mencoba introspeksi diri itu. Dan kemudian terutama kayak kaitannya dengan pandemi ini, akhirnya kan banyak waktu kita kayak berpikir, ya nggak sih Mas ya? Saat ini loh, saat pandemi. Berarti kan otomatis waktunya kita untuk bermuhasabah ya. Ya, setuju. Bermuhasabah diri, apa yang kurang di diri kita, hablum minannas, hablum minallah. Ya enggak? Terus kemudian hubungan kita sama alam Allah nih, makhluk-makhluknya Allah, pohon dan sebagainya. Dan mungkin itu teguran juga untuk kita. Selama ini lu sudah sejauh mana nih? Ya kan lu jaga alam maksudnya kayak gitu. Nah, nih gue tegur gitu kan. Berarti akhirnya memang manusia harus benar-benar menjaga semua aspek di dunia ini. Gitu, ya. Selain menjaga hubungan dengan Tuhannya, menjaga hubungan dengan manusia, juga harus menjaga hubungan baik dengan alam, menjaga alam sekitar itu menjadi hal yang paling penting. Iya jelas banget lah. Sekarang kayak gini ya Mas, kita manusia nih, kita kadang kalau aware ya, berpikir aware, kita jenuh dengan aktivitas kesibukan kita, kemudian kita cari pelarian atau mau refreshing. Lu gua kasih opsi, mau refreshing kemana? Mau ke laut atau mau ke gunung? Bahasanya kan kayak gitu. Gue dapet inspirasi kalau gue ke gunung, gue dapet inspirasi kalau gue ke laut. Dari gunung ataupun laut gue dapet inspirasi, terus gue balik. Ayo dong sadar, lu kesana dapet fresh, lu jaga sana nggak? Lu kesana cuma pas butuhnya baik gitu kan? Iya juga sih. Iya kan? Jadi gitu. Kita kembali kayak seandainya nih alam nih bisa ngomong, kayak apa marahnya sama manusia. Dan akhirnya kita juga gini, kalau boleh ngomong, ini kondisi kayak gini Pekalongan saat ini nih, habis dari pandemi dihajar, kita punya siklus tahunan yang sangat luar biasa. Dan tahun ini benar-benar luar biasa. Kemarin yang pada bikin story menikmati senja dengan sunset di pinggir pantai, sekarang mereka kemana? Ya makanya itu dia, waktu mereka menikmati itu, lu ngejaga nggak? Jangan-jangan lu di situ nongkrong makan sampah lu buang sembarangan juga. Gitu ya, kan? Oke. Lu nongkrong, masa iya nggak mau bawa beginian? Lu nggak mau bawa cemilan nih serius ke pantai atau ke laut? Ayo dong, berpikir. Kalau nggak ada tempat sampah, bungkus bawa, lu bawa balik, jangan buang situ. Benar-benar harus kita perhatikan ya, Wi. Iya, itu karunia Tuhan loh. Mata lu bisa ngelihat sedemikian bagusnya ciptaan Tuhan, dan lu masa iya semunafik itu nggak mau menjaga? Lu cuma nikmatin aja, lu cuma mau enaknya aja nih, gitu kan? Ya berarti sama dong. Apa yang terjadi di Pekalongan saat ini pun bisa jadi karena sebagian ulah dari kitanya sendiri. Iya, pasti ya. Karena kita nggak jaga, ya kan? Kita nggak pernah merawat, dan kita terlalu bodoh amat dengan sekitar kita. Akhirnya terjadi seperti sekarang. Betul. Ya, bukan kita menyudutkan mereka-mereka yang saat ini jadi korban korban rob ini. Tapi mungkin ketika ada yang namanya bencana, memang saya setuju dengan statement Alwi tadi, bahwa ketika kita dihantam atau dihadapkan pada sebuah bencana, memang itu waktu yang tepat kita untuk muhasabah. Ya. Dan sebetulnya yang paling baik lagi, jangan tunggu bencana dong. Ya. Karena Kesannya akhir-akhir ini semuanya bergerak ketika bencana terjadi. Ya. Sebaiknya ketika
nggak bencana pun kita harus tetap jaga itu. Harusnya. Kita harus tetap sosial gitu kan. Dan katakanlah bencana itu sudah ada, bencana yang lain ya, bencana yang lain kan mungkin sudah pernah terjadi waktu dulu Ya. Itu kan sebenarnya juga kayak peringatan Tuhan kepada kita kan. Gitu ya. Iya dong, otomatis seperti itulah. Jadi kita kayak benar-benar harus apa? Bahasa Arabnya intabih itu hati-hati. Bahasa Jawa niki kan ayo sing hati-hati. Iya. Wong urip ki sing hati-hati. Betul. Ojo sampai kenosek Ya. terus baru Ini gimana ya gitu kan. gitu ya. Oke, terus Vi, gue agak tertarik dengan satu obrolan yang kemarin kita obrolkan di pertemuan sebelumnya mengenai yang lu gambarin. Gue lupa yang lu sampaikan apa, tapi gue masih inget kasarnya kayak lu gambarin waktu itu kayak orang dagang kentang ya. Jadi kita jualannya harus hati-hati. Orang dagang kentang. Iya. Itu hati-hati loh ya, jangan-jangan yang ditimbang yang jadi pemberat di situ bukan kentangnya tapi pasir yang masih nempel di situ. Ya, bisa diulangi lagi. Mungkin obrolan ini, materi itu bisa menjadi satu wacana baik, satu pengetahuan baik buat masyarakat di kota ini karena saya yakin itu benar-benar berhubungan dengan alam kok gitu. Ya. Jadi kemarin kita kan ngobrol soal kaitannya berkemanusiaan tuh ya, kalau nggak salah ya. Kita ngobrol soal itu. Kemudian kita ngobrol soal kaitannya bermuamalah. Bermuamalah tuh bahasa kerennya tuh kerja bareng gitu atau kayak dagang. Ya, dagang. Dagang bagaimana? Aku bilang sama Mas Tian bahwa Mas, dagang itu hati-hati loh. Karena berhubungannya dengan manusia. Uang dari yang beli dagangan kita ini kita pakai buat makan, buat anak istri kita dan sebagainya. Perkara ini berkah nggak, halal nggak duit itu? Katakanlah oke, kita bilang ini berkah kok, gue dagangan bener. Ya kan? Kemarin kita ngobrolin soal itu. Terus gue bilang ada salah satu kajian di kitab, kalau nggak salah insya Allah, kalau seandainya ada yang salah dibenerin, di kitab Ihya Ulumuddin itu kajiannya kan ada Gansus Sholawat tuh, bahwa bab soal itu dagang itu. Jadi teman-teman berhati-hatilah dalam bermasalah dengan orang. Seandainya kita kena musibah, itu kan waktu kita untuk apa sih yang salah di diri kita, atau ya Allah ampunilah dosa hamba, sesuatu hal yang tidak hamba sadari kesalahan itu. Jadi kita kemarin ngobrol soal kaitannya itu orang dagang. Jadi kita dagang ini juga harus berhati-hati bahwa contoh orang jualan kentang. Nah, kemarin saya bilang itu. Beli kentang sekilo harus hati-hati. Kalau kentang itu ada lempung ya bahasanya, atau pasir yang tanah liat gitu, liat yang masih nempel di kentangnya itu, kemudian ditimbang dalam timbangan, itu pasir atau tanah liat itu kan masih masuk ke kategori timbangan itu. Ya betul, jadi pemberat kan. Jadi pemberatnya di situ kan. Dan Mas Tian bayar ke penjual itu dengan niat beli kentang. Iya, kentang dan harga 1 kilo sesuai timbangan itu kan. Kalau seandainya katakanlah timbangan pasirnya itu 1 on aja, ada hitungannya dong. Harusnya ya. Iya kan? Misalnya harga kentang 1 kilo 10.000. Berarti dikurangin dong 1 on gitu kan. Kalau kita mau ngomong azab jual beli yang benar harusnya kayak gitu ya. Atau seandainya 1 karung nih. Mas Tian beli 1 karung. Kemudian ternyata itu harga 1 karung 100.000. Ternyata di dalam timbangannya itu tuh pasirnya itu ada 10%. Pasirnya ada 10%. Iya dong, atau lempungnya itu ada 10% itu. Ya kan, setelah kentangnya dibersihin, terus dipisah-pisahin semua, ternyata kentangnya itu tuh ada 10% dari berat timbangan itu. Akhirnya kita harus kasih diskon dia 10%. Berarti 10.000 dong. Secara kita nawa itu bayarnya ini, kesepakatannya adalah kita beli
kentangnya ini. Dan kembali harus ada kesepakatan dari dua belah pihak ya. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita berjualan kita tahu bahwa yang menambah berat ini adalah faktor lain bukan dari si kentangnya, entah di situ ada batu atau pasir, tapi kita tetap menjualnya dengan harga itu, ya. Benar. Itu yang bahaya ya. Yang bahaya kayak gitu. Jadi sebetulnya dalam bermuamalah seperti ini harus benar-benar berhati-hati. Ya, akad di depan ini harus benar-benar dijaga. Benar. Ya, misal nih, Wi, gue mau jual kentang nih, Wi, satu karung. Ini biasanya gue jual 100.000 karena memang harga jualnya satu karung tuh 100.000. Tapi ini gue belum bersihin, Wi. Ya, udah deh lu bayar 80.000 aja. Ya. Atau boleh nggak, Wi? Misalnya kayak gini nih, karena gue butuh duit banget dan gue butuh saat itu 100.000. Wah, gue punya kentang nih 1 kilo. Gue datang ke Kawi, Wi, gue mau jual kentang nih, Wi. Ini satu karung 100.000. Tapi ini belum sempet gue bersihin. Ya, gue yakin ini timbangannya nggak full satu karung, Wi. Boleh lah, Wi, dibayar 100.000 sesuai harga ini karena gue lagi butuh banget. Kalau kayak gitu gimana? Lain boleh. cerita? Boleh. Gue ikhlas, gue ridho, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Katakanlah itu akadnya berapa, sisanya gue nawa itu ya, gue bantu lo. Tapi gue nggak mungkin dong, ya ini 80.000 kentang, ini 20.000 gue bantu lo, kan nggak begitu, nggak aziz kan bahasanya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Memang nawa itu hati gue, ya udah gue bantu lo, nggak apa-apa. Dan itu karena ada kesepakatan dari dua belah pihak dengan akad yang benar akhirnya. Benar. Ya, maafu itu diperbolehkan karena selagi guanya ini baik-baik aja ya. Tapi guanya kalau semisal orangnya perhitungan gitu, saya hitung sih. Timbang terus guanya. Aduh aku nek bantu gue rak bisa, aku mau bisa bayari kentangmu, tapi mau iki hitungan kentangmu pas mau 70.000 tok. Itu juga sah. Tapi kalau guanya memang nawa itunya ikhlas, oh ya lu juga lagi butuh. Ya udah nggak usah ditimbang lah udah. Katakanlah gue tambahin sekalian nih. Itu malah jadi lain ya. Itu jadi pahala. Buat informasi nih teman-teman mungkin yang pengen dapat pelajaran-pelajaran seperti itu, kajian-kajian seperti itu bisa ditemukan di mana, Wi? Ada kan rutinan ngaji. Kalau nggak salah, semoga dibenerin. Selasa malam Rebo atau enggak Senin malam Selasa. Kalau ada yang masih bingung boleh Japri bisa ya. Jadi nanti. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya kajian itu di hari apa, ya bisa ke Instagramnya Album Muhammad. Iya boleh. Ya. Nanti tanya sama saya. Kalau nggak salah, insya Allah saya masih bergulir hari itu nggak ya? Selasa malam Rebo atau Rebo malam kali, pokoknya di antara Senin malam Selasa, Selasa malam Rebo atau Rebo malam Kamis. Itu di Kansus Sholawat. Di Kansus Sholawat. Ya, ada kajian Ihya Ulumuddin. Kansus yang depan? Ya, depannya. Dan itu rata-rata yang ngaji bapak-bapak. Sementara sekarang nih banyak muda-mudi yang harusnya jalan bisnis ya. Ya memang harus informasi-informasi kayak gini memang harus kita sharing sih, Wi. Jadi kayak kita tuh kayak harus belajar banyak dari segala elemen. Betul banget. Ya. Betul banget. Mau modernisasi oke, kita harus kuasai sosial media sekarang. Kalau nggak kita nguasain sosial media, kita bakal ketinggalan. Tapi kita juga harus belajar dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Iya, karena itu tuntunan, Wi. Iya kan? Itu tuntunan ya. Iya, harus begitu.